Alhamdulillah, Alhamdulillah wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa maulana, amma ba'd. Segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya mendakwahkan revolusi mental di berbagai bidang, baik di bidang politik, di bidang birokrasi, maupun di bidang pendidikan. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, berkata, munculnya gagasan revolusi mental yang dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng masyarakat Indonesia menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat dan raja wali, dan berjiwa api yang menjala-jala. Oleh karena itu, hadirin, maka perkenankanlah kami untuk membawakan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai pijakan pembahasan, mari kita dengarkan lantunan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Zumar ayat 9.
di dalam tafsir Mamfu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Berilmu saja belum cukup, tetapi juga karakter, dan karakter harus ditanamkan sejak dini. Apa yang disebut dengan karakter? Karakter merupakan keyakinan, kebiasaan orang bersikap, berucap dalam kehidupan sehari-hari. Maka karakter merupakan ciri khas dari internalisasi kehidupan. Hadirin yang kami muliakan, mari kita melihat sejarah. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang masih berdiri kokoh hingga saat ini melewati banyak generasi zaman. Namun, beberapa ratus tahun kemudian, tembok itu akan dihancurkan oleh musuh hanya dengan menjaga si penjaga tembok. Pada zaman itu, Cina hanya disibukkan membangun temboknya saja, tetapi lupa membangun karakter manusianya. Oleh karena itu, hadirin, membangun karakter bangsa harus didahulukan sebelum membangun apapun. Karena apa yang dibangun akan sia-sia dihancurkan oleh orang-orang yang tidak berkarakter. Hadirin yang kami muliakan, saat ini banyak kita saksikan peristiwa yang sangat mencengangkan terhadap aspek moral. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita tawuran pelajar, kasus narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan, dan kasus-kasus korupsi. BKKBN telah melansir data bahwa di sepanjang tahun 2020 di 34 provinsi yang ada di Indonesia, 63% remaja melakukan seks bebas, 4,3% remaja melakukan aborsi, 18% pecandu, bahkan pengedar narkoba. Sangat memprihatinkan, hadirin. Seperti inikah karakter generasi bangsa kita? Budaya sopan santun, gotong royong, sikap jujur, lembut, penuh kasih sayang, kini mulai pudar. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Februari di tahun 2020, Harian Pos Jawa melansir berita yang sangat mencengangkan, yaitu seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran tidak diberi uang hanya untuk membeli sebutir narkoba. Astagfirullahaladzim. Hadirin yang kami muliakan, maka di tahun 1990 di markas PBB diadakan konferensi besar-besaran yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia. Dengan agenda yang mereka bahas adalah pemuda. Mengapa, hadirin? Karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan kejayaan bangsa. Di tengah-tengah kita banyak orang-orang pintar, berpendidikan tinggi, tetapi tidak memiliki karakter. Kepintarannya hanya digunakan untuk membuat berita bohong, adu domba yang meresahkan masyarakat, berdalih berjuang untuk raja, tapi justru merakut hak rakyat. Bagaimana nasib bangsa kita 20 atau 30 tahun yang akan datang? Generasi kita yang akan menentukan.
generasi yang berakhlakul karimah. Maka sekali lagi hadirin, marilah kita dengarkan lantunan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Quran Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik sepanjang masa. Beliau yang telah mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akhlaknya yang mulia. Manusia terbaik adalah manusia yang baik akhlaknya. Manusia yang terburuk adalah manusia yang buruk akhlaknya. Mengapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Karena di dalam pribadi Rasulullah terdapat akhlak yang mulia dan agung. Hadirin yang kami hormati, apakah yang harus dilakukan untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah? Antara lain, Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik sepanjang sejarah. Beliau yang telah mengajarkan dan menanamkan akhlaknya yang mulia, sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam sebuah ensiklopedia Iksanta, the most successful leader of trust and another leader in changing character to glory. Pemimpin yang paling sukses di antara para nabi dan pemimpin lainnya yang merubah karakter menjadi mulia. Kedua, untuk menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, ataupun komunitas pergaulan. Baru kita acungi jempol atas adanya program pemerintah, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji. Diharapkan masyarakat kita dapat mengkaji dan menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Maka siapapun orangnya, apapun profesinya, jika ia seorang pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Jika ia seorang pedagang, maka ia tidak akan bermain curang. Jika ia seorang birokrat, maka ia tak akan korupsi. Dan jika ia seorang jaksa, ia tidak akan bermain api dalam kasus yang ditangani.
ketika menjadikan pendidikan berbasis karakter. Inilah yang digalakkan oleh pemerintah melalui kurikulum yang diintegrasikan dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya. Diharapkan masyarakat kita tidak hanya unggul dari segi kognitif saja, tetapi juga unggul dalam segi karakter. Hadirin yang kami hormati, untuk membakar semangat generasi kita, perkenankanlah kami untuk membawakan sebuah lagu berikut ini. Wahai generasi penerus bangsa, marilah perbaiki akhlak kita dengan kecerdasan Dan keikhlasan dan keimanan dan ketakwaan. Bangkitkan semangat dalam jiwamu. Apakah kalian semua setuju? siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia Liamo! Ayo bangsa Indonesia dengan wajah yang berseri-seri, mari bangkitkan semangat dalam jiwa. Jangan berhenti. Revolusi belum berakhir. Dari uraian yang kami sampaikan tadi, dapatlah kami mengambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa benar-benar menentukan. Masa depan bangsa benar-benar ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Tanpa karakter, maka kesengsaraan yang akan kita dapatkan bukan kedamaian. Kedua, untuk membangun karakter itu tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta SP 529. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, demikian penampilan peserta.